Cek satu dua, cek. Tes satu dua, cek. Cek satu dua, cek. Cek satu dua, cek. Cek satu dua, cek. Tes satu, cek satu dua, cek.
Selamat siang Bapak Ibu kedua mempelai yang berbahagia hari ini. Tentu setiap hari di dalam Tuhan adalah hari yang bahagia. Tanggal 10 bulan 10 tahun 2021 siang ini kita akan memasuki ibadah pemberkatan dari Saudara Emmanuel Yanuar dengan Saudari Rina Sugianto. Kita akan menyaksikan mempelai pria akan memasuki ruangan. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be
afraid. And He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Demikian pengantin wanita juga akan memasuki ruangan ini. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamaku, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Mari silakan duduk semuanya Bapak Ibu. Iya. Jadi Emmanuel Yanuar ini terpesona sama Rina Sugianto, ya kan? Jadi Rina Sugianto juga terpesona sama Emmanuel Yanuar, ya kan? Makanya menikah kan? Jadi Tuhan Yesus yang membuat kita terpesona dalam hidup ini. Jadi Rina Emmanuel ini bukan anugerah terindah dari Tuhan untuk kamu. Demikian juga Yanuar, Rina ini bukan anugerah terindah dari Tuhan buat kami. Tapi Tuhan Yesuslah anugerah terindah bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita, atau keluarga kita yang menjadi anugerah terindah dari Tuhan, tapi Tuhan Yesus sendiri anugerah terindah bagi kita semuanya. Pengantin silakan duduk. Kau tahu hatiku Tuhan,
Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Mari kita bersama katakan, Yesus kau terbaik. Amin. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Engkau satu-satunya yang terbaik di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami butuhkan di dunia ini. Hanya pribadi-Mu, Tuhan, yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Silakan Tuhan Yesus, Engkau ambil alih cara pemberkatan ini, sebab Engkaulah yang memilikinya, Tuhan. Bahkan hidup kami pun Engkaulah yang memilikinya. Silakan Roh-Mu sebebas-bebasnya bekerja, sebebas-bebasnya Tuhan menghidupi hidup kami sendiri yang sudah mati karena dosa ini, Tuhan Yesus. Kami percaya air yang dari dunia ini, yang kami cari selama ini, Tuhan, itu semua sia-sia, Tuhan. Karena kami terus haus dan haus lagi. Tetapi air yang dari Engkau, yaitu pribadi-Mu sendiri, air hidup itu, ketika kami berjumpa dan minum air hidup itu, maka kami bukan hanya tidak haus lagi, tapi dari dalam hati kami, Tuhan, akan mengalir aliran-aliran air kehidupan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Engkau menyatakan cinta-Mu kepada kami semua, secara khusus kepada kekasih-Mu Immanuel Yanuar dengan Rina Sugianto. Hanya Engkaulah yang sanggup mempersatukan mereka, sebab tanpa Engkau usaha mereka menjadi sia-sia, menjadi kosong. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami menyiapkan hati kami untuk menyambut sang kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Ya, Tante, semuanya ya, luar biasa kita boleh ada di tempat ini. Semuanya dari jauh semuanya. Ada yang dari luar kota kan? Ada yang dari Lombok? Ada ya, kan jauh semua. Saya juga jauh juga. Tapi masih sama-sama satu provinsi ya. Kita bersyukur bahwa sore hari ini kita boleh bukan hanya menyaksikan pemberkatan dari Immanuel Yanuar dan Rina,
Tapi sore hari ini saya percaya setiap kita mau menikmati pribadi Tuhan Yesus yang nyata, yang real dalam kehidupan kita. Kita boleh jadi orang percaya atau orang Kristen yang sudah puluhan tahun, termasuk saya. Dari tahun 92 saya sudah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Tapi ternyata saya begitu lama tertipunya. Saya berpikir bahwa saya sudah memiliki Tuhan dalam hidup saya. Itu pikiran saya. Tapi ternyata semua meleset sampai Tuhan sendiri menyatakan pribadinya kepada saya dan saya boleh menikmati itu. Dari doa tadi bahwa banyak keluarga merindukan atau menikmati air dari dunia ini. Ya, makanya Rina yang bertanya kepada Januar, kok lama nggak ada BPN? Tahu ya BPN-nya? Bimbingan Pranika. Kok nggak ada BPN gitu ya? Ternyata merindukan BPN ya. Kami dulu ada BPN, bimbingan Pranika itu biasanya harus 6 bulan dulu beranggota jemaat dan 6 bulan bimbingan Pranika. Jadi diajarin tiap minggu cara menikmati percintaan 1, 2, 3. Nanti kalau mau memiliki anak, cara mendidik anak 1, 2, 3. Mengelola keuangan 1, 2, 3. Jadi ada semua tahap-tahap itu. Tapi 2 tahun terakhir ini Tuhan berkata, biar aku sendiri yang mengajar pasangan itu, bukan kamu yang mengajar. Karena kalau manusia mengajar kita, sama aja orang buta nuntun orang buta. Nyemplungnya di mana? Di depan kita di laut nyemplungnya. Karena nggak akan sampai gitu. Ternyata betul banyak pasangan-pasangan yang diberkati dan mereka dengan seiring waktu juga hancur. Kenapa? Karena tidak menikmati atau tidak diajar oleh sang cinta itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat itu, jam 12 siang dia datang ke sumur. Enak nggak kalau lagi musim panas ini ya, terik banget ya. Orang ke pantai saya lihat gitu ya. Cuman udah sumpek karena pandemi 2 tahun, ya udahlah pergi aja. Padahal jalur pulang ke sana juga padat sekali gitu kan. Tapi orang udah saking sumpeknya, ya udah. Mau dilihat apa laut juga cuma lihatnya sama aja kan. Karena sudah sumpek ya. Nah, ini jam 12 siang. Kenapa? Karena dia malu ketemu orang. Karena dia sampah masyarakat. Mengapa? Dia sudah memiliki 5 suami, mantan suami, yang sekarang pun juga bukan suaminya. Menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memuaskan kita kecuali pribadi Tuhan sendiri. Sudah punya 6 suami aja nggak puas. Wanita Samaria ini gambaran gereja Tuhan. Kan kita kan calon mempelai wanitanya Tuhan. Tuhan Yesus kan calon mempelai prianya satu-satunya. Bukan berarti Yesus poligami gitu ya, istrinya banyak, bukan. Tetapi ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa hubungan yang terdekat dengan Tuhan itu bukan hanya sebagai anak Tuhan, tetapi kita harus masuk sampai menjadi kekasih Tuhan, calon pengantinnya Tuhan. Tapi Yesus sengaja singgah di sumur itu dan bertemu dengan wanita ini ketika murid-muridnya disuruh untuk beli makanan dan minuman. Makanya waktu murid-muridnya balik, murid-muridnya juga curiga, waduh, Yesus punya cewek baru nih, ya kan? Dia nggak perlu makanan, nggak perlu minuman lagi, sudah punya gandengan ini. Tapi justru Yesus punya kasih yang memang betul-betul bagi orang yang merasa hidupnya nggak layak, nggak pantas, dan berkata, Tuhan terima kasih kau mau sama saya. Inilah wanita ini. Siapa yang mau sama dia lagi? Makanya dia berganti-ganti terus suami untuk mengisi kekosongan hatinya, dan dia tidak menemukan dari pria manapun. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, sang pria yang penuh kasih, dan dia adalah sang kasih itu sendiri,
Ketika dia minum air hidup itu, maka Tuhan langsung berkata begini dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 13. Kalau kamu minum air dari sumur ini, maka kamu pasti akan haus. Jadi ingat, Yanuar, sama Rina maupun kita semua yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, kalau kita patokan pernikahan kita berdasarkan patokan dunia, pasti haus. Mengapa ada suami yang selingkuh? Kenapa ada istri yang selingkuh? Karena kan haus. Makanya pernikahan antara Immanuel Yanuar dengan Rina ini bukan saling melengkapi, saling mengisi. Tidak. Kalau saling mengisi, nggak akan bisa terisi. Pasti kosong terus. Yang harus mengisi kehidupan kita itu hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Makanya diberkata kepada wanita ini jelas, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air hidup yang kuberikan kepadamu, maka kamu tidak pernah haus lagi, dan katakan dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yang bisa suami bagikan kepada istri yaitu aliran-aliran air kehidupan. Yang istri bisa bagikan kepada suami adalah apa? Aliran-aliran air kehidupan. Yang papa mama bisa bagikan kepada anak-anak adalah apa? Aliran-aliran air kehidupan. Bukan harta, bukan warisan, bukan. Ya, banyak orang tua sibukkan untuk warisan buat anaknya. Anak-anaknya hancur juga. Anak-anak yang dimanja itu rata-rata hancur. Jadi hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita yang bisa mempersatukan Yanuar dan Rina, ya saya panggil aja Yanuar ya, karena mulai dari sekolah minggu sampai segede gini, jadi kayak udah anak sendiri gitu, anak sulung saya gitu. Yang bisa mempersatukan pernikahan kita itu cuma satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan Yesus tidak mungkin bisa. Silakan Bapak Ibu tunjukkan kepada saya, ada Pak, saya ketemu Pak keluarga bahagia Pak, luarnya bahagia, dalamnya hancur. Karena apa? Karena suami istri kan berbeda sekali, jauh. Satu orang Tangerang, satu orang Jatibarang. Jauh banget ya tante ya. Berapa bulan yang lalu saya mampir ke Jatibarang tante. Makanya ketika Rina bilang Jatibarang, iya. Saya punya teman tapi sudah pindah ke Amerika dan beberapa saudaranya pindah ke Bandung. Toko Simpati kan, kenal ya, ada persatuan doanya di situ. Jadi saya mampir, saya mau lihat rumah dulunya yang bekas persatuan doa dan karunia-karunia roh dahsyat sekali. Kalau dengar ceritanya gitu, orang-orang sakit itu belum buka pagar loh sudah sembuh, dahsyat banget gitu ya. Ya, Toko Simpati namanya itu. Makanya saya waktu arah ke sana saya mampir dulu lah situ ya, dekat pasar ternyata gitu ya, berbeda sekali kan, jauh sekali. Latar belakang didikan orang tuanya aja berbeda, latar pendidikannya berbeda, semua berbeda. Tapi hebatnya kok bisa satu ya. Makanya Amsal berkata kan, salah satu yang tidak bisa terpikirkan yaitu antara pria dan wanita bisa berjalan bersama-sama. Gak bisa. Ada nggak Pak suami yang mengasihi istri? Saya mau katakan tidak ada. Bukan tidak ada, tidak bisa. Ada nggak Pak istri yang bisa taat tunduk kepada suami Pak? Ada nggak? Ada di ruangan ini? Angkat tangan. Gak berani angkat tangan kan? Karena banyak istri yang suka nanduk daripada tunduk. Karena kutuk, itu kan kutuk. Kutuk Hawa itu kan seperti itu. Kutuk Hawa apa? Terkutuklah kamu akan sakit pada waktu belum melahirkan. Mengandung sakit. Ada sini ibu-ibu mengandung enak banget. Bersalin juga sakit kan? Itu kutuk. Makanya wanita-wanita kalau ada yang datang mens itu haid gitu ya, wah harus terguling-guling. Kalau kita sebagai kekasih Tuhan mesti tolak itu. Saya nggak mau.
Kenapa Hawa seperti itu? Karena Hawa itu atau Adam itu manusia daging. Tapi Bapak Ibu dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yohanes pasal yang ketiga berkata, kita ini dilahirkan oleh roh dan firman. Kita bukan manusia daging, kita manusia roh. Jadi jangan mau, wah biasalah kan kutuk Hawa, kan kita kaum Hawa, jadi terkutuk. Itu dua kutuknya. Kutuk yang ketiga apa? Kamu akan berahi terhadap suamimu. Bahasa Inggrisnya bukan berahi nafsu gitu, bukan. Kamu akan mengontrol suamimu. Maka kan wanita Samaria itu kan gambarannya. Wanita itu adalah makhluk yang sulit dipuaskan dan tidak bisa dipuaskan. Dia bagaikan sumur yang tidak ada dasar. Tunjukin ada nggak pria yang bisa menaklukkan wanita? Pak, dengan uangmu habis ditendang. Ya kan ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Oh Pak, ada Pak istri itu Pak, dia baik Pak, dia diam banget, dia diam betul. Justru dari kediamannya itulah dia kontrol suaminya, karena itu kan kutuk. Dia bukan taat karena dia mencintai Tuhan, ada Tuhan di dalam diri, enggak, dia sih tunduk nurut. Tapi di dalamnya enggak, karena itu kan kutuk. Dan kutuk yang keempatnya itu dikatakan apa? Kamu akan menguasai suamimu. Adam juga ada kutuknya. Kutuk Adam apa? Karena kamu mendengar istrimu. Oh Pak, puji Tuhan saya baru dengar hari ini Pak. Berarti mulai hari ini saya nggak perlu dengar istri saya. Ya, Noel bilang, wah saya nggak mau dengar Rina ngomong apa. Bukan. Karena kamu mendengar istrimu yang sedang apa? Dirasuk setan. Kan Hawa lagi dirasuk setan, ngambil buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dia bukan hanya makan untuk dirinya sendiri, tapi dia juga kasih suaminya. Adam terkutuk loh. Kutuknya apa? Karena kamu mendengar istrimu yang sedang dikuasai oleh setan, maka terkutuklah tanah oleh karena engkau harus berjerih lelah di dalam usahamu mencari rejeki sampai kamu kembali menjadi debu dan tanah. Jangan bangga kalau kita sudah tua masih kerja terus, susah terus. Ya, Pak kan yang penting kan masih produktif gitu Pak. Enggak, harusnya kita menikmati Yesus itu loh. Tapi kan ada orang sampai tua, sampai meninggalnya hidupnya susah. Kenapa? Di bawah kutuk. Allah itu adalah kasih. Jadi kalau berbicara kasih atau kalau banyak orang berkata cinta, love, itu adalah bukan satu kata sifat, tapi itu pribadi. Pribadi. Kolose 3 ayat 14 dan 15. Kalau Bapak Ibu punya handphone boleh dibuka. Kolose pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi yang menjadi pengikatnya, yang menjadi perekat antara suami dan istri, antara Yanua dan Rina, itu adalah cinta atau kasih, yaitu pribadi Yesus. Kalau bukan itu nggak bisa. Kalau nggak percaya, coba aja nanti. Bener loh Pak, bener loh Pak, ya bener. Tapi kalau ada sang cinta, ada sang kasih, udah nggak usah pusing, dia aja yang ngajarin. Kan bercinta kan nggak ada pelajarannya kan? Ada nggak kok pelajaran bercinta? Dulu waktu deketin istri diajarin sama mami nggak? Apa? Oh kakak ade, oh ya sorry ya. Oke ya. Tapi istrinya ikut kan? Oh enggak, oh belum. Oke ya. Yang sudah punya, inilah yang dekat aja lah, gampang deh. Ya udah dekat juga, udah kenal juga. Kalau nggak kenal nanti kesel sama saya, nanti nggak bisa makan lagi gitu. Wah ini pendeta nembak saya gitu ya. Padahal enggak, inilah
Paling enak tuh jadi contoh kalau udah kenal gitu kan. Tuhan kasih nama baru buat Pak Suhandi ini, Pak Samuel. Jadi saya panggil Pak Samuel. Sama Ibu Elizabeth Sadina. Pak Samuel dulu deketin Ibu Elizabeth, ada caranya nggak? Diajarin sama papa mama nggak? Hah? Nggak ada kan? Panggilan kecilnya kan Handi. Handi, kamu mau deketin ya? Caranya yang pertama seperti ini ya. Kalau dia tolak, yang kedua seperti ini. Kalau dia tolak, yang ketiga seperti ini. Kalau dia tolak, dukun bertindak. Kalau ditolak 3 kali kan, dukun bertindak. Enggak kan, enggak ada caranya kan. Tahu-tahu kok bisa aja. Jadi memang enggak perlu. Tuhan sendiri yang mengajar. 1 Yohanes 2:27 berkata begini. Pengurapan yang ada dalam dirimu yang akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, berarti termasuk dalam pernikahan, dalam mendidik anak nanti, dia akan mengajarkan tanpa kamu perlu diajar oleh orang lain lagi. Gak perlu diajar oleh orang lain. Dulu tante didik 9 anak, ada nggak diajarin tante? Ada pelajarannya nggak? Nggak pernah diajarin kan? Kalau ada pasti tante wariskan buat Rina kan, Nirin. Mami sukses kan, 9 anak gede semua kan. Tapi tante kalah sama mama saya. Mama saya 12. Kalah 3 set. Saya ini anak yang ke-12. Jadi kalau ada yang pemberkatan dari keponakan saya, nggak bisa pakai ruangan begini, Pak Samuel, nggak bisa. Terlalu gede. Ya anaknya 12 kan. Menantunya, cucunya 41, buyutnya mendekati 40 kayaknya gitu. Jadi kalau kumpul tuh banyak sekali gitu. Ya itu anugerah Tuhan. Papa mama saya itu nggak pernah diajari. Mama saya menikah usia 17 tahun, zaman Jepang. Kata mama saya, kalau nggak menikah sama papa kamu, udah diambil orang Jepang. Ya, jadi saya ini dilahirkan di usia mama saya yang ke-42. Saya pikir-pikir hebat juga ya orang tua gitu ya. Ya, hebat gak mama? Hebat kan? Hebat ya tante ya. Tuhan Yesusnya yang hebat itu. 12 anak hidup susah, hidup semua juga gitu. Hebat banget saya bilang ya. Sekarang orang punya 1 anak aja kayaknya muter dunia ini. Ngurus 1 anak aja sekarang baby sisternya 3. Sangit pusingnya kan. Orang tua dulu buru-buru pakai baby sister kan, bisa aja. Ya itu Pak, coba kalau kita lihat kan Tuhan semua yang ngajar, Tuhan semua kan yang didik. Dengan situasi keadaan apapun mereka lewat. Kasih. 2 pribadi yang berbeda sekali, tapi bisa dipersatukan, direkat, bukan pakai AIK bond. Tapi apa? Pakai Yesus. Maka Yanuar mesti pas sama Tuhannya, Rina mesti pas sama Tuhan Yesusnya. Kalau pas enak sekali. Yanuar harus masuk menjadi tulang rusuk Tuhan Yesus. Kan kekasih Tuhan Yesus. Baru dia bisa menyambut nanti tulang rusuk yang ini, Rina ini masuk ke dalam diri dia. Gak usah dipas-pasin. Ada suami istri sampai sekarang udah menikah cukup lama, masih Pak saya penyesuaian terus Pak. Berarti belum pas kan? Kalau yang dari Tuhan pasti pas, nggak salah. Tuhan tidak pernah salah memberikan suami atau istri buat kita, tidak pernah salah. Kita aja ditipu oleh setan, sudah berjalan pernikahan. Makanya kan kalau orang bilang gini, honeymoon, jangan ada honeymoon Januar, no, everyday moon. Honeymoon kan cuma bulan madu aja, bulannya udah habis, tinggal racunnya. Iya, harus nikmati itu seperti itu setiap hari. Jadi kan orang kalau menikah sibuk honeymoonnya mau kemana gitu ya, sibuk itu. Habis itu terus honeymoon gitu ya. Misalnya kita sebut dah orang dunia bilang honeymoon atau tadi saya bilang everyday moon.
everyday honey gitu ya, misalnya gitu ya, tiap hari gitu. Tapi perginya Pak keluar terus, coba jalan ke sana jalan ke sini, nggak tepat gitu kan ya. Mestinya namanya honey yang nikmati kan, nikmati Tuhannya itu, kasih. Dan di atas semuanya itu, di atas apapun, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalian tidak bisa ikutin teladan papa mama juga, nggak bisa. Karena porsinya masing-masing dari Tuhan. Oh saya mau keluarga saya seperti keluarga papa mama saya, juga nggak bisa, akan berbeda kok. Oh saya mau keluarga saya, kayak Rina bilang, oh seperti Cici ini, seperti Koko ini, wah dia kayaknya mesra terus. Kalau datang ke rumah mama, Koko sama Sosok gandengan tangan terus. Iya, datang ke rumah mama gandengan tangan. Setelah itu kan nggak tahu. Orang kalau ke gereja gitu kan, ya jadi gembala saya liatin, waduh mesra banget ya gandengan tangan kalau ke gereja. Tapi udah habis pulang ibadah, udah beda tuh. Datang sama pulangnya beda loh. Datangnya mesra banget, kan ada asyar kan. Pulangnya saya lihat jalan sendiri-sendiri tuh. Alasan suaminya sih, saya mau ke tempat parkir duluan. Enggak, kenapa? Karena tidak ada sang kasih itu. Sang kasih itu kan hidup. Kalau ada sang kasih berarti ada hidup dalam hidup kita. Dalam pernikahan kita tak ada hidup bukan karena ada uang atau tidak ada uangnya, bukan karena punya rumah atau tidak punya rumahnya. Itu tidak ada urusannya. Hal lahiriah tidak ada urusannya. Maka saya gak tanya kan, habis ini tinggalnya di mana. Kalau dulu saya tanya dulu, karena saya pakai konsep. Kalau Kejadian 2:24, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Matius juga tulis, Efesus juga tulis. Jadi diulang-ulang terus karena saking pentingnya. Saya karena terkonsep, saya selalu tanya, kalau mau habis menikah mau tinggal di mana? Ada yang jawab, kami ngekos Pak. Waduh senang banget saya. Puji Tuhan, bagus. Jangan tinggal di rumah orang tua. Itu kan konsep. Itu kan gak ada ayat bilang, ayat itu berkata seorang laki-laki akan meninggalkan rumah. Gak ada tulisnya loh. Meninggalkan ayah dan ibunya. Meninggalkan apa? Tanggung jawab. Enggak, bukan lagi orang tua yang bertanggung jawab, tapi apa? Pribadi Tuhan aja yang bertanggung jawab. Luar biasa. Kalau kita mengerti ini, menangkap di dalam roh kita, wah indah ya. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat ke-7. Kalau terjemahan barunya kita nggak dapat artinya. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH itu dikatakan gini, menjadi suami itu karunia, menjadi istri itu juga karunia. Karunia berarti apa? Pemberian dari Tuhan. Jadi Yanuar mesti sadari, sambut di dalam hati, saya jadi suaminya Rina itu karunia, pemberian Tuhan. Rina juga harus sambut, saya jadi istrinya Immanuel Yanuar itu karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kalau kita menyadari hidup ini karunia, pasangan kita adalah karunia dari Tuhan, kita akan berkata gini, loh kok dia mau ya sama saya? Karunia itu kan yang nerimanya gak layak, gak pantas. Itu karunia. Kalau hadiah kan beda. Kalau hadiah, kita akan memberikan hadiah kepada orang itu sesuai dengan kedekatan. Semakin dekat dengan orang itu, misal soulmate kita kalau ulang tahun, pasti kita akan kasih hadiah kan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Itu hadiah. Tapi kalau karunia enggak. Kalau grace itu enggak. Kalau karunia itu adalah apa? Yang terima itu betul-betul enggak layak, enggak pantas. Tapi Tuhan kasih. Enak gak kalau gitu? Ada gak perceraian kalau kita menangkap ini? Gak ada dong. Kenapa? Kok Rina mau ya sama saya ya? Rina juga bilang, kok Yanuar mau ya sama saya? Kan indah banget kan? Memposisikan diri, sikap hati sebagai hamba. Tapi yang terjadi kepada suami istri sekarang apa? Yang ngejar kan lu dulu. Gua dulu banyak yang mau loh. Di gereja saya jadi star. Ya, Koko Yanuar jadi star memang.
jadi bintang. Dia serba bisa loh. Mau musik apa? Semua musik dia bisa. Semua ini kan ada live streaming. Dia bisa semua gitu. Tadi saya sampai aja, Pak gini, udah kamu gak usah urus saya, kamu nikmati Tuhan aja. Sudah terbiasa ngurus orang lain, dirinya pun gak diurus. Ya. Karena apa? Ya itu, tertipu. Tapi udah ya, jangan tertipu lagi. Bintangnya siapa? Tuhan Yesus. Kami persekutuan kemarin hari Senin sama-sama dengan tim yang Tuhan titipkan karunia-karunia rohani untuk melihat posisi Tuhan dalam hidup mereka, hubungan mereka bagaimana gitu. Ya Tuhan nyatakan. Dan Nuar kan baru pulang dari rumah sakit, capek sekali. Senin yang lalu ketika kami ketemu dia, lihat dia. Tapi saya nggak peduli. Oh jahat banget ini Pak Pendeta. Bukan itu urusannya. Yang penting apa? Dia menyambut Tuhan. Dan Tuhan nyatakan betul-betul bahwa apa? Karena selama ini Yanuar pakai kekuatannya sendiri. Pusing sendiri kan. Runyem kan. Tuhan mau kita menikmati kelegaan. Matius 11 ayat 28, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita belum letih lesu dan berbeban berat, kita juga gak datang sama Tuhan ya. Saya juga gak datang sama Tuhan kok kalau gak letih lesu dan berbeban berat gitu. Karena merasa masih kuat. Tapi waktu orang sudah capek, sudah lelah, dan orang cuma berkata, saya gak bisa apa-apa ini. Tuhan, saya nyerah Tuhan. Nah, itu Tuhan seneng tuh. Baru ngomong gitu aja Tuhan tuh udah GR. Wow, gini nih. Udah, Yanuar sambut. Langsung enak kan? Langsung seger ya. Amin. Dan terus nikmati itu. Jangan mau tertipu lagi, jangan mau terpeleset lagi, jangan mau membantu Tuhan. Kita ini sok mau membantu Tuhan. Saya juga jadi pendeta sok mau membantu Tuhan itu. Kemana ke sini mau membantu Tuhan? Gak usah, Tuhan gak perlu kita bantu. Tuhan yang harus bantu hidup kita. Karena kita lemah, kita berdosa. Dalam pernikahan juga nggak bisa. Dalam Mazmur dikatakan sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sia, capek sendiri. Belum apa-apa, belum punya anak aja udah ribut terus. Ya kan kalau suami istri ribut nggak enak ya kok ya. Kayaknya aduh, setan masuk lagi. Gua salah pilih kayaknya. Dulu kan si Ling mau sama saya, ngejar-ngejar saya. Ini saya ngejar dia loh. Ini gara-gara saya ngejar dia jadi begini. Wah itu setan itu. Jangan berpikir gitu. Enggak apa-apa, nikmati aja. Sia-sialah manusia membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Membangun tangga rumah lebih mudah dari membangun rumah tangga. Ada kontraktor di sini. Gampang kan bangun tangga rumah? Mau bikin berapa lantai? Gampang. Tinggal panggil tukang, panggil kontraktor, gampang. Tapi membangun rumah tangga, wah. Jangankan keluarga jemaat, keluarga pendeta aja banyak yang hancur, banyak yang cerai. Iya. Apalagi situasi pandemi 2 tahun ini kan tingkat perceraian di seluruh Indonesia meningkat drastis. Karena biasa suami kerja, berangkat pagi, pulang kan malam. Jadi kan ketemunya nggak terlalu sering. Jadi berantemnya kurang. Sekarang kerjanya dari rumah. Dari pagi sampai pagi ketemu dia lagi. Orang Jakarta bilang, lu lagi. Tak berantem. Akhirnya apa? Bercerai. Kenapa? Karena banyak orang tidak memaknai mengapa sih kok ada pandemi, mengapa sih kok ada virus corona yang gak kelihatan, kita ketakutan semua kan. Siapa yang gak takut? Amerika aja takut. Negara adik kuasa aja sama virus yang gak kelihatan aja takut. Kenapa? Orang lihat virus. Tapi coba kita lihat kenapa ya? Oh,
ternyata Tuhan izinkan pandemi virus corona dengan varian apa kayak namanya terserah. Oh, Tuhan mau saya hanya dekat dengan dia aja. Oh, ternyata tidak ada tempat di dunia ini yang aman ya. Gak ada. Kan kita mau carinya aman, nyaman kan. Maka anak-anak muda disekolahkan ke luar negeri. Coba sekolahnya jadi luar negeri. Percayalah 99% juga nggak mau pulang. Karena di sana kan lebih enak, teratur. Semuanya terjamin. Itu yang orang cari itu kenyamanan. Padahal bukan itu. Makanya Tuhan membuktikan lewat pandemi ini, coba gereja seluruh dunia tutup loh awal-awal itu kan. Siapa yang bisa menutup? Garis keras mana yang bisa menutup gereja seluruh dunia? Klub-klub malam seluruh dunia juga tutup. Mana ada yang bisa? Gak ada yang bisa kan? Itu kan Tuhan berarti kan. Supaya apa? Ayo nak berbalik kepadaku, ayo nak lihat aku, ayo. Januar sama Rina pandang Tuhan. Ketika nanti terjadi konflik apa? Itu biasa. Ya. Berbeda pikiran, berbeda perasaan, berbeda kehendak, itu biasa. Tapi apa? Yang penting kalian satu di dalam Tuhan. Hanya Yesus yang mempersatukan. Nikmati itu. Bilang sama Tuhan, saya nggak bisa membangun rumah tangga. Saya bodoh. Tapi kita nggak enak ya dibilang orang bodoh ya. Kalau dibilang orang bodoh kayaknya aduh terhina banget gitu loh. Kita kepengen pinter kan, makanya berusaha kan. Kalau pinter kayaknya kan kita diterima, diakui gitu loh. Saya ini bodoh loh, bodoh banget. SD lulus itu karena anugerah. Kalau saya tunjukin kepada anak saya rapor-rapornya sekarang gitu, masih ada rapor SD saya. Anak saya ketawa. Kenapa? Banyak kursinya, banyak angka 4-nya gitu. Tapi kok bisa naik? Nggak tahu gimana caranya guru dulu. Sekolahnya sekolah negeri soalnya. SMP mendingan maksudnya apa? Ya 6, ada 7-nya 1 atau 2. Bisa lulus anugerah juga. Wah, waktu masuk SMK mulai nggak bisa ini. Jadi orang bodoh itu kan nggak enak dihina kan. Nggak ada yang mau berteman lah gitu. Dibully terus. Mulai belajar. Wah, langsung semester pertama aja kelihatan langsung menanjak. Nilai-nilainya bagus, ranking 1, ranking 2. Wah, kalau ada PR saya datang paling pagi. Supaya apa? Teman-teman kan juga datang nyontek PR saya. Wah, saya senang banget. Tipuan itu. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bilang begini. Justru hanya orang bodoh yang membutuhkan Tuhan. Orang pinter gak butuh Tuhan. Yang jadi Tuhan apa? Pikiran, otaknya sendiri. Ada nggak orang pintar yang kebutuh Tuhan? Ada, tapi jarang, minim. Di Alkitab juga jarang. Siapa? Nikodemus. Itu pun datanya malam hari. Kan dia tokoh agama, datang siang hari nggak enak dong. Udah malam hari aja. Udah datang malam hari, Yesus sudah jelaskan begitu mudahnya. Ya Yohanes pasal yang ketiga itu kan. Begitu mudahnya, tapi dia nggak ngerti. Nikodemus, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Dia tanya gini, guru, masa setua ini gimana cara masuk ke rahim ibu saya? Nah, itu orang pinter. Pinter kebelenger gitu kan. Orang pinter secara akali nggak akan bisa ngerti secara roh. Nangkep secara roh itu nggak ngerti, pasti meleset. Ya, Norina ingat, jangan pegang ayat ini. Yesus pun jangan dipegang. Tapi apa? Nikmati pribadi. Kalau Yesus dipegang, berarti kan Yesusnya di luar. Tapi kalau Yesus diundang kan di dalam, itu beda kan? Di dalam ya udah Yesus silakan. Saya nggak bisa apa-apa, hanya Engkau saja yang melakukan semua ini dalam hidup saya. Saya hanya mau apa? Kenakan kasih, kenakan pribadi Yesus dalam hidup.
Nanti dia sendiri akan mengajarkan kalian berdua lewat hati kalian. Yanuar, kamu lakukan ini. Rina, kamu lakukan ini. Ya Tuhan, kamu akan nanti lihat. Jadi bukan lamanya pernikahan dalam rumah tangga itu mereka berbahagia, tidak. Kamu hari ini, Minggu 10 Oktober ini dipersatukan oleh Tuhan dengan kasih Tuhan. Tapi kalian bisa melejit, bukan karena kalian, tapi Tuhan. Ketika kalian izinkan Tuhan, orang-orang nanti akan lihat. Orang akan berkata, wow, indah banget ya kalian. Bukan dibuat-buat, gandengan tangannya nggak buat-buat, tapi betul-betul yang keluar adalah kasih. Di dalam kasih itu hanya ada kasih. Kasih itu kan memberikan. Yanuar kasih Rina, kan kasih. Rina kasih Yanuar, kan cuma memberi. Di dalam kasih tidak ada menuntut. Saya menikah dengan kamu, kamu kasih saya apa? Oh enggak, itu menuntut. Saya terima kamu jadi suamiku, kamu kasih apa? Enggak. Enggak ada. Ya. Kita kalau bilang sangjit itu ya. Uang apanya? Uang makar tuh kan? Apa? Uang serahan. Apa? Pokoknya uang susunya gitu ya. Mana bisa dibayar ya tante ya uang susunya ya? Mahal sekali kan? Kan dari Tuhan Yesus itu. Itu kan semua bohong semua. Iya, saya harus katakan itu semua bohong semua itu. Wah, masih antar gini-gini banyak itu. Itu kan semua bohong. Lahiriah aja. Yang paling penting apa? Mereka menikmati kasih Tuhan dalam hidup mereka. Wow, indah banget. Jangan diukur dengan hal-hal lahiriah. Rumahnya lah, mobilnya lah, jabatan lah di kantor, gajinya lah, itu lahiriah semua. Kepada Rina, calon istrinya. Kenapa calon? Karena belum diberkati. Katakan dulu. Saya udah ingatin hari Senin kemarin, jangan dihafal. Kalau hafalan saya ulang, saya suruh dia ulang. Karena nggak boleh dihafal. Nyatakan betul-betul dari hatimu apa yang Tuhan taruh sana. Gak usah nangis ya, masih berbahagia kan. Pandang mata Rina. Aku, Emmanuel Yanuar, menerima engkau, Rina Sugianto, sebagai istriku yang sah
dan hanya satu-satunya. Aku menerima Engkau dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dan aku hanya akan mengasihi Engkau dengan kasih Kristus saja, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Ingat tadi Yanuar berkata, aku hanya mengasihi engkau dengan kasih Yesus saja. Itu yang Tuhan mau dengar dari hatimu. Bagaimana Rina menyambut apa yang dibilang oleh calon suamimu? Aku hanya mengasihi engkau dengan kasih Kristus saja. Ya, Sambut ya. Silakan Rina. saya Rena Sugianto mengambil engkau Immanuel Yanuar. Saya Rena Sugianto mengambil engkau Immanuel Yanuar sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan sampai seterusnya. Saya berjanji akan mengasihimu, menghargaimu dalam segala keadaan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala di dalam keluarga kita. Inilah janjiku kepadamu. Amin.
dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kamu gak bisa apa. Mazmur 111 ayat kelima, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kita angkat roti. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ini adalah daging-Mu Tuhan, yang menjadi makananku sebagai manusia rohani. Aku mau makan tubuh-Mu. Aku mau satu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu dengan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau menikmati tubuh. Tuhan Yesus, aku mengakui ini adalah darah-Mu sendiri yang telah membeli hidupku dari segala dosa-dosa, yang telah menyembuhkan segala luka-luka batin yang aku wariskan dari orang tuaku, dari nenek moyang. Semua Tuhan sudah sembuhkan. Aku menikmati pribadi-Mu sendiri, pengorbanan-Mu yang tercurah dari kayu salib itu masuk ke dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari semua keluarga kita bagi berdiri. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup itu. Engkaulah air hidup itu. Engkaulah sang pengikat dalam rumah tangga itu. Engkaulah yang mengikatkan pernikahan Immanuel Yanuar dengan Rina Sugianto. Pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberkati mereka. Kalau Bapa telah memberikan anaknya buat Immanuel Yanuar dan Rina Sugianto, maka segala apapun untuk mereka intim dengan Engkau, Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Cinta-Mu, kasih-Mu mengalir buat Immanuel Yanuar dan Rina Sugianto. Pada hari ini Tuhan sendiri yang memberikan karunia kepada Immanuel Yanuar untuk menjadi suami Rina Sugianto. Dan Tuhan sendiri yang memberikan karunia kepada Rina Sugianto untuk menjadi istri Immanuel Yanuar. Sehingga hari ini juga mereka bukan lagi dua, tapi mereka satu daging di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang menjadi kepala rumah tangga mereka. Mereka ketika menikmati Engkau, sang air hidup itu, mulai hari ini air itu akan mengalir menjadi aliran-aliran air yang hidup dari hidup mereka, dari keluarga mereka sendiri. Tanpa mereka berusaha sedikit pun, Tuhan sudah menyelesaikan dan mengerjakannya. Tuhan yang akan memberikan kelegaan, rest in God
di dalam Kristus, sehingga mereka menikmati sang cinta, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri di dalam pernikahan ini, di dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala sesuatu dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, dan untuk Tuhan Yesus. Bagi Dia saja segala pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau saja yang diakui oleh mereka. Engkau saja yang terima pengakuan dari hidup mereka sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka menyambut anugerah dan pribadi-Mu. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan bagi berdiri. Saling berhadapan. Hari ini jam 16.09 Minggu 10 Oktober, Immanuel, Yanuar dan Rina Sugianto bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu. Karena Yesus sendiri yang memberkati kalian. Dia sendiri yang memberkati kalian. Ya. Selamat buat Yanuar jadi suami. Selamat buat Rina jadi istri. Silakan buka cadar yang menutup selama ini. Lihat, ada Yesus dalam hidup ini. Jangan grogi. Rina yang grogi. Berikan ciuman yang kamu janji tadi. Saya hanya mengasihimu dengan kasih Yesus. Silakan. Ini istrimu sendiri kok, yang dari Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dalam hidup hamba-Mu Tuhan Yesus. Sambut kasih Yesus yuk di dalam hati kita. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Katakan, mengalir memenuhi hatiku. Mengalir memenuhi hatiku. Mengalir memenuhi hatiku Tuhan Yesus. Mengalir memenuhi hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita masih tetap berdiri. Silakan Rina pasang cincin ini kepada suamimu. Nanti Yanuar pasang cincin ini kepada istrimu. Silakan bebas, nggak ada langkah-langkah. Nggak muat ya, waktu bikinnya masih langsing gitu ya. Luar biasa. Ya,
Tuhan Yesus, sungguh setiap kami menikmati pribadi-Mu, yaitu sang cinta itu dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah yang mengajarkan kami di dalam rumah tangga. Tidak ada seorang pun kami yang merasa sudah lulus, yang merasa mampu membangun rumah tangga kami, yang merasa sudah berhasil, sudah sukses. Tidak ada Tuhan. Kami harus mengaku semua kami gagal kalau bukan Tuhan yang melakukannya dalam hidup kami. Silakan Tuhan lakukan buat kekasih-Mu Immanuel Janua dan Dina Sugianto dan keluarga mereka. Beracaralah sebebas-bebasnya buat mereka, Tuhan. Supaya mereka bukan hanya melihat, tapi mereka bisa menikmati Yesus yang real itu dalam hidup mereka. Bukan Yesus yang hayalan, bukan Yesus yang abstrak, tapi Yesus yang nyata hidup dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau bukan hanya hadir dan bekerja di dalam pemberkatan nikah ini. Dalam resepsi sebentar pun Tuhan saja yang tampil. Karena ini juga acara-Mu, Engkaulah pemilik segalanya Tuhan. Kami hanya mau menikmati pribadi-Mu yang luar biasa itu, yang keren itu Tuhan. Kami tidak kagum dengan ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami, tapi kami kagum dengan Engkau, sang penciptanya, yaitu sang kasih sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, cara pemberkatan sudah selesai. Ya, silakan WO mau atur apapun, mau foto silakan ya, Tuhan berkati.